Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini tema yang ingin kami angkat di Kultum jelang berbuka adalah kisah Uwais Al-Qarni. Tentu kalau kita mendengar nama Uwais Al-Qarni, ini adalah sosok tabi'in yang senantiasa memberikan banyak pelajaran tentang berbakti kepada orang tua, terutama berbakti kepada ibu. Nah, kenapa berbakti kepada ibu? Karena Uwais Al-Qarni ini tinggal bersama seorang ibu yang sudah tua renta, kemudian memiliki kekurangan begitu, keterbatasannya, terutama dalam hal penglihatan. Jadi ibu Uwais Al-Qarni ini hidup dalam keadaan lumpuh, tidak bisa melihat apapun, dan hidupnya seharian bahkan sehari-hari begitu di atas kasur. Setiap aktivitas ibunya ini seluruhnya dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Nah, suatu ketika ibunya memanggil Uwais Al-Qarni, "Wahai Uwais Al-Qarni, ada satu keinginan ibu yang belum tercapai. Semoga pada tahun ini bisa terrealisasi." Kemudian Uwais Al-Qarni mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibu, apa keinginan tersebut?" Kemudian ibunya menjawab, "Keinginan ibu adalah naik haji." Nah, kemudian ketika itu Uwais Al-Qarni berpikir keras bagaimana caranya ibu saya ini melaksanakan ibadah haji dalam kondisi yang memang serba keterbatasan. Tidak bisa melihat, kemudian dalam keadaan lumpuh, dia berpikir sampai akhirnya ia membeli seekor lembu yang tentu ini lembunya sangat kecil sekali. Kemudian dia bawa lembu tersebut dari bawah sampai bukit ya. Dan ini membutuhkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ia lakukan setiap hari, bahkan orang-orang di sekitarnya mengatakan atau bahkan mencibir Uwais Al-Qarni adalah orang yang gila. Kenapa dia membawa lembu tersebut dari bawah ke atas? Ternyata lembu itu nantinya dipersiapkan sampai akhirnya lembu itu besar sampai sudah beratus kilo. Kemudian lembu tersebut besar dan Uwais Al-Qarni sudah terlihat otot-ototnya, badannya sudah membesar. Dan ini untuk apa? Untuk menggendong ibunya, terutama dari Yaman. Jadi Uwais Al-Qarni ini tinggal di kota Yaman, yang dalam hal waktu itu cukup panjang waktunya dari Yaman menuju ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika musim haji tiba, akhirnya Uwais Al-Qarni membawa orang tuanya, membawa ibunya dari Yaman menuju ke Mekah. Tidak sampai di situ, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Uwais Al-Qarni mengajak tawaf ibunya, berkeliling-keliling Ka'bah kurang lebih 7 kali, melaksanakan ritual-ritual haji yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya ibunya mengatakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa Uwais Al-Qarni ini hidupnya dalam keadaan keberkahan. Dan kebetulan Uwais Al-Qarni ini memiliki penyakit sopak di kedua telapak tangannya, kemudian di tengkuknya juga terkena sopak, dan pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa ibunya. Akhirnya hilanglah seluruh penyakit dari Uwais Al-Qarni, tapi disisahkan di telapak tangan. Nah, dikisahkan di telapak tangan ini menjadi nanti kisah selanjutnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat yang lain untuk senantiasa meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Karena Uwais Al-Qarni adalah manusia yang tentunya ini dikenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Sampai akhirnya Uwais Al-Qarni ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia minta izin kepada ibunya karena ibunya sakit,
Tapi ada satu pesan dari ibunya, ketika sudah bertemu dengan Rasul, ketika sudah sampai di kediaman Rasul, segeralah pulang urus ibu. Nah, pada saat itu Uwais Al-Qarni ini mengurus seluruh kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh ibunya, kemudian ia pergi menuju Rasulullah. Kemudian ketika sudah menuju Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak ada di rumah. Kemudian ia bertemu dengan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia ingat pesan seorang ibunya, kalau sudah sampai langsung kembali, akhirnya dia kembalilah ke kota Yaman untuk mengurusi kembali ibunya. Dan istri Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi ada sosok manusia begitu ya, yaitu Uwais Al-Qarni datang ke sini untuk bertemu denganmu. Tapi karena engkau belum hadir saat itu, untuk itu dia kembali lagi menuju ke kota Yaman. Nah, sampai akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk memohon doa dan doa untuk minta diberikan diberikan keberkahan, agar senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, akhirnya Ali bin Abi Thalib beserta Umar bin Khattab akhirnya datang menemui Uwais Al-Qarni, singkat cerita memohon doa untuk Uwais Al-Qarni, yang dimana Uwais Al-Qarni orangnya tawadu, dia tidak ingin memperlihatkan identitasnya, kalau ini menjadi salah satu sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga dengan kisah Uwais Al-Qarni ini bisa memberikan dan gambaran betapa pentingnya kita berbakti kepada orang tua, betapa pentingnya kita berbakti kepada ibu kita yang sudah melahirkan di momen Ramadan ini. Mudah-mudahan ini menjadi momen yang dapat memberikan pahala berlipat agar kita senantiasa mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.